Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Masih melanjutkan bab yang kemarin. Bab termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Sampai halaman 124. Halaman 124. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Rawahu Muslim. Dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam, saya mendengar Waalaikumsalam. Sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa saja yang turun pada suatu tempat, faqala, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang memudaratkannya. Lam yadurrahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang memudaratkannya, hatta yarhala min manzili dzalika, sampai dia berangkat dari tempat berhentinya tersebut. Sudah hafal ya? Mas Frendi sudah hafal? Sudah praktek ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Penjelasan dari beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Khawlah bintu Hakim, Khawlah bintu Hakim, ia bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah, dia adalah anak perempuan dari Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Kanat zaujatan. Kenapa zaujatan, Mas Frendi? Kanat zaujatan. Salah cetak.
Mas Anam. Kenapa tan? Kenapa zauzatan? Kenapa dengan kana? Khobarnya kana, isimnya mana? Enggak. Isim kana dhamir mustatir, takdiruhu ya, kembali ke khawlah. Kanat khawlah zauzatan. Dulunya khawlah itu adalah istri di Utsman ibni Mat'un, istri dari Utsman ibni Mat'un. Kenapa al-Utsmana ada li di depannya Mas Aris? Mamnu minas sarfi. Kanat zauzatan li Utsmana ibni Mat'uni radhiyallahu anhu. Khawlah itu adalah dulu istri dari Utsman ibni Mat'un radhiyallahu anhu, wa kanat sholihatan fadilatan. Dan dulu Khawlah itu adalah seorang yang soleh, yang mulia. Bi kalimatillahi al-muradu biha huna al-Qur'anu. Jadi lafaz a'udzu bi kalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Al-muradu yang dimaukan di sini dari kalimat-kalimat Allah adalah Al-Qur'an. At-tammatu yang sempurna, at-tammati, al-kamilati yakni yang sempurna, allati la yalhaquha naqsun wala aibun, yang tidak mengiringi kalimat-kalimat tersebut suatu kekurangan dan suatu aib. Min syarri ma khalaq, dari apa yang telah Dia ciptakan. Ai min kulli syarrin, dari semua keburukan, fi ayyi makhlukin, pada yang ada pada makhluk apapun, qama bihi asyarru min hayawanin aw ghairihi, baik berupa hewan-hewan yang membawa keburukan tersebut dari makhluk-makhluk yang membawa keburukan tersebut, baik berupa hewan ataupun yang selainnya. Al-mana al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Yursidun Nabi alaihi salatu wasalam ummatahu, Nabi alaihi salatu wasalam mengarahkan umatnya ilal isti'adati an-nafi'ati, untuk meminta perlindungan yang bermanfaat, allati yandafi'u biha kullu mahdzurin, yang dengan isti'adzah yang bermanfaat tersebut tertolak semua yang dibenci. Ya khafu al-insanu, yang ditakuti manusia, indama yanzilu buk'atan minal ardi, ketika dia singgah turun pada suatu tanah lapang dari muka bumi, ketika dia singgah pada suatu tempat di atas bumi, ketika melakukan safar karena kecapean, ngantuk, langsung berhenti di bawah pohon yang rindang. Disyariatkan untuk meminta perlindungan dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bi ayastaidza bi kalamillahi asy-syafi al-kafi, beliau mengarahkan untuk meminta perlindungan dengan kalam Allah asy-syafi al-kafi. Syafi apa Mas Ade? Syafi, Syafi menyembuhkan. Allahu masfi anta syafi, mana? Bi kalamillahi asy-syafi al-kafi, dengan kalam Allah yang asy-syafi yang menyembuhkan, al-kafi yang mencukupi, al-kamil yang sempurna, min kulli aibin wa naqsin, dari semua aib dan kekurangan. Liya'mana fi manzilihi dzalika, supaya dia mendapatkan keamanan di tempat dia berteduh tersebut, madama muqiman fihi, selama dia berada di tempat tersebut, min kulli ghailati su'in, dari semua
dari segala sesuatu kejelekan yang membinasakan. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab. Anna fihi irsyadan, sesungguhnya dalam hadis tersebut irsyadan, ada pengarahan ilal isti'adzati an-nafi'ati al-masyru'ati, pengarahan untuk meminta perlindungan yang bermanfaat yang disyariatkan, badalan sebagai ganti minal isti'adzati asyirkiyati, dari meminta perlindungan asyirkiyah allati kana yastamiluha al-musyrikun, yang al-isti'adzah asyirkiyah tersebut meminta perlindungan yang mengandung unsur kesyirikan, dulunya diamalkan, dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemarin ayatnya sudah disebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dulu itu ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan dengan laki-laki dari kalangan jin, maka dari kalangan jin tersebut menambah kesesatan kepada laki-laki dari kalangan manusia. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, bayanu annal isti'adzata ibadatun, penjelasan bahwasanya isti'adzah, meminta perlindungan adalah ibadah. Minta perlindungan adalah ibadah. Yang kedua, annal isti'adzata al-masyru'ata hiya makanat billahi au bi asma'illahi wa sifatihi. Sesungguhnya meminta perlindungan yang disyariatkan itu adalah jika meminta perlindungan tersebut memintanya kepada Allah dengan nama-nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhluqin, sesungguhnya kalam Allah itu bukan makhluk. Sesungguhnya kalam Allah itu bukan makhluk, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah syara'a al-isti'adzata bihi, karena sesungguhnya Allah mensyariatkan meminta perlindungan bihi, dengan kalamnya Allah. Wal isti'adzatu bil makhluqi syirkun kama sabaqa, dan meminta perlindungan kepada makhluk adalah suatu kesyirikan sebagaimana yang telah lalu. Fadalla ala anna ghairu makhluqin, maka ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu bukanlah makhluk. Yang keempat, fadilatu hadzal du'a ma'a ikhtisarihi, fadilah keutamaan hadzal du'ai, keutamaan doa ini ma'a ikhtisarihi, padahal doanya sangat ringkas. Yang terakhir, anna nawasyal makhluqati biyadillah, sesungguhnya ubun-ubun semua makhluk-makhluk Allah itu di tangan Allah. Semua ubun-ubun makhluk-makhluk ini adalah di tangan Allah. Kemudian halaman 126, babu minasyirki ayastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu, bab baru. Minasyirki termasuk kesyirikan, ayastaghitsa bi ghairillah, meminta, melakukan istighosa, yakni menghilangkan suatu kesusahan bi ghairillah, kepada selain Allah, au yad'u wa ghairahu, ataupun menyeru selainnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan janganlah engkau
menyeru segala sesuatu dari selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang sesuatu tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau dan tidak pula memberikan madarat kepada engkau. Fa in fa'alta, dan jika engkau fa'alta melakukannya, fa innaka, maka sesungguhnya engkau idzam minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Anna dzakara fihi nau'an min anwa'i syirki al-munafi lit tauhid. Sesungguhnya dalam bab ini dzakara, penulis musannif menyebutkan nau'an, satu macam, min anwa'i syirki, dari macam-macam kesyirikan, al-munafi lit tauhidi, yang menafikan tauhid. Apa itu? Wa huwa ayastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu, yakni istighosa dengan selain Allah ataupun berdoa kepada selainnya. Ayastaghitsa yakni al istighosatu tolabul ghauz. Istighosa itu tolabul ghauz, meminta al-ghauz. Wa huwa izalatu syiddah, al-ghauz itu menghilangkan suatu kesusahan. Au yad'uwa, ataupun berdoa, menyeru. Al-farqu bainal istighosati wad du'ai, perbedaan antara istighosah dan doa. Annal istighosata la takunu illa minal makrubi, karena sesungguhnya istighosah itu tidak mungkin dilakukan kecuali dari sesuatu kesusahan. Istighosah tidak mungkin dilakukan, tidak dilakukan kecuali ketika ada kesusahan. Wa amma du'a'u fayakunu minal makrubi wa ghairihi, adapun doa itu bisa dilakukan ketika mendapatkan kesusahan ataupun yang selainnya. Istighosah khusus terjadi dilakukan ketika ada kesusahan supaya terangkat kesusahan tersebut. Adapun doa bisa dilakukan ketika kesusahan ataupun dalam kondisi lainnya. Ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, in abad tahu, jika engkau menyembahnya, wala yadurruka in lam ta'budhu, dan tidak akan memudaratkanmu jika engkau tidak menyembahnya. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya, aida'auta min dunillahi, yakni engkau menyeru dari selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau dan tidak pula memudaratkanmu, minadz dzalimin, yakni minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrikin. Fa inna syirka a'dzamudz dzulmi, karena sesungguhnya kesyirikan adalah seagung-agungnya kezaliman. Wasiat siapa ini? Inna syirka ladzulmun adzim. Luqman kepada anaknya. Wasiat Luqman kepada anaknya apa saja? Mas Anam. Ya, jangan berbuat syirik. Terus dua, Mas Haris, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus sabar. Ayatnya B. Ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Bersabar. Ya. Terus Mas Ade, inna syirka ladzulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahniyu. Berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian
Luqman mengajari kepada anaknya, ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, seandainya ada suatu mithqala habatin min khardalin, suatu benda mithqala habbah besar biji min khardalin, kemudian benda tersebut ada di batu, di langit atau di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Jadi innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus, maha mengetahui. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Diajari Allah itu ilmunya itu mencakup segala sesuatu. Jadi kayak iso bermaksiat delik-delik karena wong wis turu kabeh terus bermaksiat. Awalnya zaman saiki. Terus ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Itu tadi sudah. Terus ya bunayya wala tusair khaddaka linnasi, jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Wala tusair khaddaka wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan sombong. Terus ada satu lagi, dan seburuk suara itu adalah suara khimar. Oke, ayat deh. Yang terakhir apa maknanya? Ketika berjalan biasa saja dan rendahkan suaramu. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah keledai. Jadi kan tak bengok-bengok. Orang tak bengok-bengok. Itu wasiat Luqman. Bisa dilihat lagi dalam surat Luqman, surat yang ke-31. Fa inna syirka a'dhamu dzulmi, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling agung. Zalim itu ada 3. Yang pertama a'dhamu dzulmi, kedzaliman yang paling agung, yaitu dosa kesyirikan. Kemudian yang kedua, kedzaliman kepada orang lain. Kedzaliman kepada orang lain bisa dengan mencelanya ataupun mengambil hartanya, memukulnya. Itu kedzaliman kepada orang lain. Yang ketiga, kedzaliman kepada diri sendiri. Kedzaliman kepada diri sendiri. Contohnya apa? Kedzaliman kepada diri sendiri. Rokok. Awakmu sing mencontohkan tuh. Kedzaliman kepada diri sendiri. Butuh bayar utang kok. Contohnya apa Mas Ade? Sakit tidak berobat. Oh ya, awakmu tabib. Sakit tidak berobat, zalim. Bagaimana dengan hadisnya perempuan yang kena penyakit ayan itu? In syi'ti sabarti walaki al jannah. Jika kamu bersabar, jika engkau berendak, engkau bersabar, maka bagimu surga. Perempuan itu pilihannya apa? Bersabar. Berarti dia zalim, orang berobat. Wallahu a'lam. Ya contohnya ya mepe awak dari pagi sampai sore rano sebabe zalim. Wallahu a'lam. Al-mana'il jimaliyu lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas.
Yanhaullahu nabiyahu, Allah melarang nabinya ayad'u wa ahadan min sairil makhlukina al-ajizina an isalin naf'i wa daf'id dur. Allah melarang nabinya untuk meminta seorang pun dari semua makhluk yang makhluk-makhluk tersebut lemah untuk menyampaikan, untuk memberikan suatu manfaat dan menolak suatu kemudaratan. Tsumma yubayyinu lahu hukmahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala yubayyinu lahu, menjelaskan lahu kepada nabi, hukmahu, hukumnya. La furida anda ghairallah, katakanlah seandainya beliau menyeru selain Allah, bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin, ketika beliau menyeru selain Allah maka beliau termasuk orang-orang yang musyrik. Wa nahyu amun li jami'il ummah, dan larangan ini adalah umum bagi semua umat. Munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat dengan bab anna fiha annaya an du'ai ghairillah. Sesungguhnya fiha dalam ayat tersebut annaya, ada larangan an du'ai ghairillah, dari berdoa kepada selain Allah, wa annahu syirkun, berdoa kepada selain Allah adalah suatu kesyirikan, yunafi at-tauhida, yang menafikan tauhid. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas, anna du'a ghairillahi syirkun akbar, sesungguhnya berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang kedua, anna aslahan nasi lauda'a ghairallahi sara minadz zalimin, sesungguhnya aslahan nasi, manusia yang paling soleh, maksudnya Nabi alaihissalatu wassalam, lauda'a ghairallahi, seandainya beliau menyeru selain Allah, sara minadz zalimina, maka dia akan termasuk orang-orang zalim. Soro saudaranya siapa? Yakin? Soro Kana, saudara Kana. Sara minadz zalimin, maka beliau akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Ai al musyrikin, yakni orang-orang musyrik. Fa kaifa bi ghairihi, maka bagaimana dengan selain beliau, yang mana beliau itu orang yang paling baiknya itu, seandainya berdoa kepada selain Allah akan menjadi orang musyrik, maka bagaimana dengan selain beliau. Yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlani ibadatiha, penjelasan tentang lemahnya sembahan orang-orang musyrik dan kebatilan beribadah kepadanya. Wa qaulihi wa iyam saska Allah bidzurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan seandainya, halaman 128, seandainya Allah menimpakan kepada engkau suatu kemudaratan, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridaka, dan jika Allah berkeinginan kepada engkau bi khairin, dengan suatu kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang mampu untuk menolak dari keutamaannya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih, Allah menimpakan perkara tersebut pada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu al-ghafuru ar-rahim, Maha Pengampun ar-rahim. Apa makna ar-rahim? Ar-rahim belas kasih. Ar-Rahman Ar-Rahmanu dzurrahma al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas.
Jadi Ar-Rahman itu rahmat Allah itu luas, sangat luasnya. Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang-orang kafir, semuanya dikasih. Wong kafir jadi kasih, disayangi Allah. Bukti ini jadi keambekan, jadi keimangan, jadi ngombe. Itu Dzurrahmah al-wasi'ah. Jadi Allah itu Ar-Rahman, Dzurrahmah al-wasi'ah, Ar-Rahim, Dzurrahmati al-wasilah. Orang alif ya. Yang memiliki rahmat yang sampai, artinya terkhususkan bagi orang-orang yang beriman kelak di surga. Itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang beriman kelak nanti di akhirat. Ar-Rahman semua makhluk Allah dikasih rahmatnya, sampai orang-orang kafir sekalipun. Allahu a'lam. Aku sing tau kok ngono wae, nek kon nambah ngono gak ngerti aku. Insyaallah ini syarah salah satu usul. Ada usul Salasa awal-awal makna Bismillahirrahmanirrahim disebutkan itu insyaallah. Wa iyam saska ai yusibaka. Yamsaska ini fi'il apa Mas Frendi? Fi'il mudhari'. Fi'il madhi ini apa? Masasa. Masa ka domir nasab muttasil. Wa iyam saska ai in yusibaka, yakni jika menimpamu, bidurrin dengan suatu kemudaratan, yakni bifakrin dengan suatu kefakiran, miskin, au maradhin dengan suatu sakit, au ghairi dzalika ataupun selainnya min anwa'idzur dari macam-macam kemudaratan. Contohnya apa? Macam-macam kemudaratan yang lain selain sakit dan fakir. Apa Mas Anam? Ngono. Apa Mas Haris contohnya saliyane fakir dan sakit? Mendapat gangguan. Contohnya aja sing diur-diur kok. Ketakutan. Ndek utang. Termasuk apa ora? Diuber-uber debt collector. Fala kashifa la rafi'a, tidak ada yang menghilangkannya, yakni la rafi'a tidak ada yang mengangkatnya. Fala radda la dafi'a, tidak ada yang menghalanginya. Al-mana ali jamali ulil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala menghabarkan, annau al-mutafarridu, sesungguhnya dialah yang bersendirian, bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wa dzurri wan naf'i duna ma siwahu. Sesungguhnya dialah Allah yang bersendirian dalam masalah al-mulki, kerajaan, wal qahr. Apa qahr? Qahr, kekuatan. Dulu qahar. Allah alam al-qahr lewat malan. Wal ata'i, dan memberi, wal man'i mencegah, wa dzurri kemadharatan, wan nafi memberikan manfaat, duna ma siwahu bukan selainnya. Fayalzamu min dzalika, maka mengharuskan dari perkara tersebut, ayakuna wa al-mada'u wa wahdahu al-ma'buda wahdahu duna ghairihi. Kalau sudah tahu seperti itu, Allah lah yang memiliki kerajaan, memberi, mencegah, mudaratkan, memberikan manfaat, maka hal tersebut mengharuskan dialah Allah yang
satu-satunya untuk diseru Allah tak yang disembah semata duna ghairihi, bukan selainnya. Mimman la yamliku li nafsi dzurran wala naf'a, yang selain Allah tersebut tidak mampu mendatangkan kepada dirinya suatu kemudaratan ataupun manfaat, fadlan an ayyamlikauma li ghairihi, lebih-lebih untuk memberikan madarat dan kemanfaat kepada selainnya. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat di atas dengan bab. Anna fiha bayana istiqaqil lil ibadati biddu'a wa nahwihi. Sesungguhnya dalam ayat tersebut bayana istiqaqil lil ibadah, ada penjelasan Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, untuk diibadahi, biddu'a wa nahwihi, baik berupa doa ataupun yang selainnya. Wa anna du'a ghairi syirkun. Dalam ayat tersebut disebutkan juga penjelasan bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan, li'annahu la yanfa'u wa la yadur, karena sesuatu yang diseru dari selain Allah itu tidak berikan manfaat dan memudaratkan, dan tidak pula memudaratkan. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah, wajibnya mengesahkan Allah dalam masalah tauhid uluhiyah, litafarrudihi bitauhidir rububiyah, karena Allah bersendirian dalam masalah tauhid rububiyah. Yang kedua, butlanu du'ai ghairillahi li ajzi an-naf man da'ahu wa daf'i dzurri anhu. Kebatilan berdoa kepada selain Allah karena lemahnya selain Allah tersebut dari memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepadanya, dan dia tidak mampu menolak suatu kemudaratan dari orang tersebut. Yang ketiga, isbatul masyiati lillahi subhanahu, penetapan al-masyiah, Allah memiliki kehendak, lillahi subhanahu, penetapan kehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, isbatu sifatai, penetapan dua sifat, yaitu al-maghfirah wa rahmah, ampunan dan rahmat, lillahi subhanahu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma yaliku bijalalihi, sesuai keagungan Allah. Sampai sini, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.